Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 10. Cerita bersambung. Suara mobil terdengar memasuki pelantara rumah mewah. Siva keluar dari mobil. Ia melangkahkan kakinya memasuki rumah dengan lesu. "Selamat siang, Nona. Mau makan sekarang? Biar saya siapkan," tanya pelayan dengan ramah. "Mbak, Siva nggak lapar. Nanti kalau Siva lapar, Siva makan kok. Mbak sama yang lain udah makan kan? Jangan telat makan ya, Mbak," ucapnya ramah. "Baik, Nona. Sudah, saya dan lain sudah makan, Non. Terima kasih perhatiannya, Nona Siva." "Sama-sama, Mbak. Oh iya, Kak Safi udah pulang?" "Belum, Nona. Tuan belum pulang. Ada yang ingin Nona tanyakan lagi? Atau Nona butuh sesuatu?" "Enggak, Mbak. Udah cukup. Kalau gitu Siva ke kamar ya, Mbak," ucap Siva tersenyum hangat. "Baik, Nona. Selamat istirahat." Siva tersenyum, lalu ia melangkahkan kakinya menuju kamar. Di kamar, Siva merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ia benar-benar lelah seharian ini. Tugas sekolahnya yang lumayan banyak, belum lagi masalahnya dengan Safi yang belum selesai. Capek banget. Tidur sebentar gak apa-apa kali ya, monolognya sendiri. Siva tertidur masih menggunakan seragam sekolahnya. Bahkan gadis itu belum melepas sepatu sekolahnya. Di lain sisi, Safi berjalan bergesa-gesa yang diikuti Bimo di belakangnya. Mereka memasuki ruangan kepala keuangan. Safi sudah geram dan tak ingin menunda-nundanya lagi. Masa bodoh dengan rencana yang sudah istrinya susun untuk menangkap berdebah itu. Ia membuka pintu secara kasar, membuat sang empu yang ada di dalam sana terlonjak kaget. Brak! Ia melemparkan berkas dengan kasar di atas meja. "Ada apa ya, Pak?" tanya seorang pria yang usianya bersekitar 30 tahunan. Pria itu gugup setengah mati. Bagaimana tidak, bosnya datang tanpa permisi lalu menghempaskan berkas secara kasar. Mata tajam dan rahang yang menggertak membuatnya sulit bernafas. Pria itu menelan ludahnya kasar. "Mati kau. Kau masih bertanya ada apa? Tanya pada dirimu, apa yang sudah kau perbuat hingga membuat saya seperti ini?" Safi berkata tegas. Ia masih menatap tajam pria yang berada di depannya. Safi memicingkan mata. Ia melihat gerak-gerik di kebawahannya yang mulai gusar. Bola matanya melirik ke sana kemari, membuat dirinya curiga. "Saya rasa saya tidak membuat kesalahan sedikit pun, Pak," jawabnya santai, mencoba untuk tenang. "Tidak membuat kesalahan kau bilang?" Safi mengangguk. Ia menoleh ke arah Bimo. "Sebentar, Bimo, lakukan tugasmu." "Siap, Bos." Bimo mengeluarkan berkas bukti kasus korupsi yang dilakukan orang tersebut dan beberapa bukti video CCTV di mana pria itu menyabotase data keuangan yang asli. "Kau masih mau mengelak lagi?" Pria yang menjabat sebagai kepala keuangan itu mulai panik. Ia sudah tertangkap basah, bukti pun sudah jelas. "Shit!" Pria itu menggeram dalam hati. "Sialan orang ini, padahal saya sudah menyabotase CCTV." "Pak, itu bukan saya. Saya difitnah, Pak," belanya. "Fitnah?" Tawa Safi menggelegar namun terkesan menakutkan, membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. "Bodoh, siapa yang mau fitnah Anda, Sudah jelas-jelas di video ini wajah Anda, Tuan Roy." Bimo menyeringai, mengambil posisi di belakang Safi. Lelaki bernama Roy itu terdiam kaku. Ia tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti sudah sangat jelas. Melihat Safi dan Bimo
Yang lengah, lelaki itu berlari dengan cepat menuju mobilnya yang terparkir di depan dan segera melajukan mobil meninggalkan perusahaan Safi. Tanpa ia ketahui, bahaya sudah menantinya di depan sana. Safi dan Bimo pun dengan cepat mengejar Roy yang diikuti bodyguard Safi yang mulai bergerak cepat. Kejar dia. Safi terburu-buru memasuki mobil untuk mengejar. Ia tidak boleh membiarkan laki-laki berdebak itu lolos. Mobil yang dikendarai Safi melaju sangat cepat. Di belakang mobilnya terdapat mobil Bimo dan diikuti oleh mobil para bodyguardnya. Saat melewati tikungan, Safi segera menyalip mobil yang dikendari oleh Roy. Ia memberhentikan mobilnya membuat Roy mengerem secara mendadak. Entah memang disengaja atau tidak, mobil mereka berhenti di gudang tua dekat hutan, tempat di mana saat itu GPS yang terpasang di mobil yang dibawa Siva menunjukkan keberadaan gadis itu di sini. Roy berlari masuk. Tangannya sibuk merogoh ponsel menghubungi seseorang. Melihat itu, Safi dengan cepat menendang pria itu hingga tersungkur. Buk, buk, buk. Pukulan itu layangkan bertubi-tubi hingga pria yang bernama Roy ambruk ke tanah. Cepat, katakan kepada saya, kenapa Anda berkhianat kepada saya? Bukankah dari awal kontrak kerja Anda sudah menandatangani surat perjanjian? Lupa Safi mencengkram kerah baju Roy. Ia menoleh ke belakang mendapati anak buahnya dan Bimo yang melawan orang yang tidak dikenal. Oh, rupanya berdebah ini memanggil pasukannya. Mereka anak buah Anda, Safi berdecih sambil menunjuk orang yang berkelahi di belakangnya. Roy diam, tak menanggapi ucapan Safi yang membuat Safi menggerakkan rahangnya. Buk, buk. Ia kembali memukul wajah bawahannya atau mungkin mantan bawahannya. Roy yang tidak terima ini mulai membalas pukulan Safi. Perkelahian terjadi sangat sengit lantaran Roy mengambil tongkat baseball yang entah dari sejak kapan berada di samping pria itu. Berulang kali Roy ingin melayangkan tongkat ke arah Safi, namun dengan gesit Safi menghindar. Saya tahu siapa istrimu, bolehkah saya menyentuhnya Tuan Safi? Roy berucap mengalihkan fokus Safi. Safi mendengar itu semakin terpancing emosinya. Berani-beraninya pria ini ingin menyentuh istrinya. Sebelum kau menyentuhnya, nyawamu sudah kuhilangkan terlebih dahulu. Melihat tatapan Safi yang penuh emosi, Roy tersenyum miring. Ia dengan sengaja berteriak memanggil nama Siva yang membuat Safi dengan cepat menoleh ke samping. Roy menggunakan kesempatan itu untuk memukul kepala Safi menggunakan tongkat baseballnya. Buk, bangsat. Safi membalas pukulan pria itu dengan kencang. Bahkan ia mencekik leher Roy dengan membuat pria itu tergagap mencari oksigen. Emosinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Katakan kepada saya, kenapa Anda melakukan semua ini, Jawab bodoh. Roy tertawa di sela-sela nafasnya yang mulai tersendat. Tentu saja untuk menghancurkan tuan yang arogan ini. Pria itu tersenyum, mengejek membalas ucapan Safi yang dibalas tendangan oleh Safi yang membuatnya tersungkur. Bimo, Safi memanggil Bimo dengan kencang. Bawa berdebah ini ke dalam. Baik, bos. Di lain sisi, Siva baru saja akan turun untuk membeli makanan di luar dekat kantor milik suaminya. Namun saat akan membuka pintu mobil, pergerakan tangannya terhenti saat matanya melihat mobil Safi melaju cepat dengan diikuti beberapa mobil yang ia yakini milik bodyguard suaminya. Ada apa ya? Apa yang terjadi sesuatu? Siva yang penasaran menghidupkan mesin mobil dan memutar balik, melajukan mobil mengikuti mereka. Ia menyernyitkan dahi bingung kala mobil mereka terhenti di gudang tua dekat hutan. Siva memandang was-was di sekitar.
Ia keluar dari mobil dan berdiri di balik pohon besar agar tak terlihat oleh mereka. Ia menajamkan mata melihat apa yang terjadi di sana. Matanya membelalak saat melihat Safi yang dipukul oleh tongkat baseball oleh seseorang pria yang ia ketahui korupsi di perusahaan suaminya. "Siva, kamu gak boleh gegabah, diam di sini. Lihat situasi, oke?" Monolognya sendiri. Namun entah dorongan dari mana, Siva melangkahkan kakinya masuk. Tanpa disadari oleh siapapun, ia meringis melihat pria yang diseret oleh Bimo. Bagaimana tidak? Laki-laki itu terluka sangat parah, lebam di mana-mana, dan Siva bisa membayangkan betapa perihnya luka itu, bergesekan oleh tanah. Samar-samar Siva mendengar suara bentakan suaminya dari balik tembok tebal yang terdapat coretan abstrak. "Katakan pada saya, siapa yang menyuruh Anda, hah? Jawab." Suara berat Safi bahkan terdengar sampai luar. Siva mengelus dada, pelan, saking kagetnya. Pria yang terkapar di lantai itu masih asik dengan kebisuannya. Mata Siva membelalak melihat pergerakan dari orang itu. Dia mengambil pistol di saku jasnya dan menembakkan ke arah Safi yang kini membelakangi orang itu. "Kak, awas!" Siva berlari ke arah Safi, namun ia terlambat. "Dor!" "Kak Safi!" Siva berlari menghampiri Safi yang kini terkapar di lantai memegang perut bagian kirinya, sedangkan pria itu yang menembak Safi sudah diamankan oleh Bimo dan para bodyguard Safi. "Kak, hei, buka mata kamu, lihat aku, kamu harus bertahan, Kak," lirik Siva yang memangku kepala Safi. Mata suaminya ingin terpejam membuat Siva menggeleng tak mengizinkan. Ia bisa merasakan tubuh Safi yang mendadak dingin. Air matanya pun bisa ia tahan untuk tidak turun membasahi pipi Siva. Di bawahnya pria yang berstatus suaminya ke dalam pelukannya. "Kamu kenapa di sini, Siva?" ucap Safi pelan. Tangannya terulur menghapus air mata istrinya. "Enggak penting kenapa aku ada di sini. Kamu bertahan ya, kita ke rumah sakit sekarang." Siva bangkit dan mengangkat Safi pelan. Ia melingkarkan tangan di Safi di pundaknya. Namun baru beberapa langkah Safi terjatuh, membuat Siva ikut terjatuh. Laki-laki itu pingsan. "Kak Safi, Safi!" teriak Siva dan Bimo bersamaan. Bimo segera mengangkat Safi yang dibantu oleh beberapa bodyguardnya. Siva menangis histeris, bahkan gadis itu menendang meja yang ada di sana. Ia segera berlari menyusul Safi yang sudah dibawa oleh anak buah suaminya itu. Tak ada yang tahu, seseorang tersenyum menyeringai di balik tembok. Dengan hoodie hitam yang melekat di tubuhnya, tak lupa masker serta kacamata hitam melengkapi penampilannya. "Let's start the game, Mr. Safi," ucap seseorang tersebut lalu melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Bersambung.